Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ananda semua, apa kabar hari ini? Ananda semua adalah sahabat perpustakaan Sempati. Tahu nggak apa yang terjadi dengan literasi di Indonesia pada saat ini? Literasi anak-anak dan orang dewasa di Indonesia tergolong rendah dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Alokasi waktu membaca orang Indonesia per harinya hanya berkisar 30 sampai 50 menit per hari. Masih kurang dari 1 jam. Sedangkan jumlah buku yang dibaca tuntas per tahunnya hanya 5 sampai 9 buku. Data ini diambil dari Perpurnas tahun 2017. Sementara standar UNESCO meminta agar waktu membaca tiap orang itu berkisar 4 sampai 6 jam per hari. Nah, sementara masyarakat di negara maju rata-rata menghabiskan waktu membacanya 6 sampai 8 jam per hari. Anehnya, orang Indonesia mampu menghabiskan waktu 5,5 jam sehari hanya untuk bermain gawai atau gadget. Sahabat perpustakaan Sempati, ternyata kemajuan zaman dan teknologi canggih tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kebiasaan membaca orang. Era digital dan era revolusi industri 4.0 pun tidak menjamin tegaknya budaya literasi di Indonesia. Bahkan, orang makin kaya pun belum tentu makin peduli pada budaya literasi. Bahkan justru sebaliknya, di era serba digital dan revolusi industri ini, faktanya makin banyak orang malas membaca. Makin banyak orang malas menulis. Perilaku baca makin terpinggirkan. Budaya literasi kian dikebiri. Ananda sahabat perpustakaan Sempati, permasalahan di atas bisa kita tuntaskan jika kita memahami apa itu literasi, apa tujuannya, apa manfaatnya, dan apa dampak kurangnya literasi. Bersama saya, Zulhirawati, Kepala Perpustakaan SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, akan mengupasnya satu persatu. Ananda sahabat perpustakaan Sempati, literasi itu ternyata bukan hanya tulis baca. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah, memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dengan kata lain, literasi itu adalah seperangkat keterampilan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, serta memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu adalah pengertian literasi secara sederhana. Sekarang kita lihat apa tujuan literasi itu. Dengan berliterasi, kita akan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Tujuan literasi yang berikutnya bisa membantu meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Selanjutnya, tujuan literasi adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Nah, yang berikutnya, tujuan literasi itu membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik dari dalam diri seseorang. Berikutnya, tujuan lain dari literasi itu adalah meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis.
Yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Sahabat perpustakaan Sempati. Selanjutnya, kita lihat tentang apa manfaat literasi itu sendiri. Nah, yang pertama, memperkaya pengetahuan kosakata kita. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, menambah informasi dan wawasan baru. Yang keempat, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam menulis dan menyusun kata-kata. Yang kelima, mengasah daya ingat melalui membaca. Yang terakhir, meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang muncul di media. Nah, kita sudah membahas apa itu literasi, apa tujuannya, apa manfaatnya. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi jika kita memiliki literasi yang rendah. Nah, sebagai seorang peserta didik, kamu pasti tahu bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, resmi mengganti ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disingkat dengan AKM dan survei karakter. Penggantian tersebut tidak hanya sekedar nama, melainkan juga dalam bentuk soal secara keseluruhan. Soal-soal AKM itu terbagi atas soal literasi dan numerasi. AKM numerasi terdiri dari beberapa level. Yang pertama, level pemahaman konsep. Yang kedua, level aplikasi konsep. Yang ketiga, level penalaran konsep. Sedangkan AKM literasi terdiri atas level penalaran konsep, level mencari informasi dalam teks, serta level literasi membaca. Artinya apa? Bisa membaca saja tidaklah cukup. Nah, jika kita tidak sering berliterasi, bagaimana caranya Ananda bisa menjawab soal-soal AKM tersebut? Nah, inilah dampak yang kita rasakan jika literasi kita rendah. Dampak yang kedua adalah kebodohan yang tidak berujung. Karena rendahnya literasi akan menjadi sebab ketidaktahuan di masyarakat, sehingga sulit menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang berdisiplin. Yang berikutnya, dampak literasi yang rendah itu, produktivitas manusia menjadi rendah. Karena tanpa dukungan literasi, maka informasi dan pengetahuan yang diserap pun rendah alias terbatas, sehingga gagal mengoptimalkan potensi diri dan masyarakat. Yang berikutnya, pendidikan mudah berhenti atau angka putus sekolah akan menjadi tinggi. Karena tanpa literasi, kesadaran akan pentingnya pendidikan tidak dibangun dari dalam diri sendiri, melainkan sebatas normatif, bahkan menjadi basis pengangguran. Yang berikutnya adalah kemiskinan yang meluas. Karena literasi rendah menjadi sebab rendahnya kompetensi dan lemahnya akses ekonomi untuk membangun ekonomi kreatif. Yang terakhir, kriminalitas akan menjadi meninggi. Tindakan kriminalitas biasanya terjadi karena kurangnya informasi tentang norma dan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat. Terlalu banyak tidak tahu norma dan kondisi ekonomi, itulah sebab kriminalitas. Nah, Ananda semua sahabat perpustakaan, setelah kita mengetahui apa itu literasi, tujuan dan manfaat literasi, dan dampak dari kurangnya literasi, yuk mulai dari sekarang pasanglah niat di dalam hati Ananda semua
untuk memperbaiki kebiasaan literasinya. Ananda sahabat perpustakaan, perpustakaan sekolah kita sangat mendukung kegiatan peningkatan literasi semua peserta didik. Dukungan tersebut bisa kita lihat dengan perpustakaan menyediakan berbagai macam koleksi. Tidak hanya koleksi buku paket, namun juga dilengkapi dengan koleksi pengetahuan umum, koleksi fiksi, referensi, koleksi buku cerita, ada koran, ada majalah, ada juga koleksi game, ada juga film-film edukatif. Selain menambah koleksi monograf, perpustakaan Sempati juga memiliki koleksi elektronik, yang mana Ananda bisa meminjam, mengembalikan, dan membaca buku dari rumah. Nah, di samping koleksi tersebut, perpustakaan Sempati juga telah menyediakan area-area yang sangat nyaman guna menunjang kegiatan literasi. Misalnya, ada area baca indoor, ada area baca outdoor, ada area baca lesehan, ada area multimedia, area diskusi, Minangkabau Corner, Japanese Corner, Kachio Sempati, serta ada juga area untuk foto booth. Nah, guna menunjang kreativitasmu di bidang literasi, perpustakaan juga telah menciptakan berbagai inovasi. Inovasi yang pertama adalah bagi kamu-kamu yang berbakat maupun yang mau mengasah bakatnya di bidang seni dan sastra, silahkan bergabung dengan klinik eksplorasi minat dan bakat. Kalian akan dilatih oleh trainer-trainer yang sudah berpengalaman tentang cara membuat cerpen, cara menulis puisi, cara menulis berita, cara menulis artikel. Ada juga latihan tari kreasi, tari modern, tari tradisional. Nah, itu inovasi yang disediakan oleh perpustakaan sekolah kita. Inovasi yang kedua adalah buat milenial Sempati yang pengen belajar menjadi host, menjadi public speaker, menjadi tim kreatif Sempati TV, silahkan bergabung di Literasi Digital Sempati TV. Inovasi berikutnya adalah buat kamu yang mau coba dulu kerja kayak di bank, yuk bergabung di Literasi Finansial Sempati, yaitu Kachio Sempati. Kalian akan diajarkan bagaimana sih jadi teller di bank dan seluk-beluk yang ada di bank tersebut. Nah, selanjutnya yang pengen tahu bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi dengan terapi buku, silahkan datang ke Klinik Literasi Biblioterapi. Kamu akan diberitahu bacaan yang paling tepat sesuai dengan masalah yang kamu hadapi. Oke, sahabat perpustakaan Sempati. Sebelum kamu menikmati semua itu, kamu semua harus menjadi anggota perpustakaan. Caranya, cukup mengisi formulir yang sudah disediakan dan menyediakan CD pas foto 3x4 dan fotonya berpakaian sekolah SMA Negeri 4 lengkap dengan atributnya. Oke sahabat perpustakaan Sempati, cukup sekian dulu untuk hari ini. Salam literasi. Sampai jumpa di perpustakaan Sempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.